Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurobat21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Hari ini Bapak Ibu kita akan update sejauh mana perkembangan tunjangan profesi guru triwulan 3 terutama dalam hal validasi info GTK. Untuk saat ini kalau Bapak Ibu cek itu masih dalam perbaikan, ini sepertinya penarikan data. Tapi berita baiknya sebelum penarikan data, rekan-rekan guru di berbagai grup itu sudah menampilkan info GTK-nya dan keterangannya status 07. Ini bisa kita lihat sama-sama. Alhamdulillah bentar lagi meleleh TW3 katanya. Ini postingan dari rekan-rekan guru karena memang info GTK-nya guru ini sudah 07, yaitu sedang proses validasi menunggu penerbitan SK, Bapak Ibu. Dan juga banyak guru-guru lain postingan yang lain ini sama Bapak Ibu menunggu penerbitan SK, alhamdulillah sudah di 07. Nah, ini tampilan-tampilan info GTK dari kawan-kawan kita di berbagai daerah. Nah, perlu kita pahami bahwa guru-guru yang sudah status 07 ini atau menunggu SK, artinya Dinas Pendidikan di daerahnya ini cepat mengusulkan. Terpantau beberapa daerah Bapak Ibu memang itu sebelum penarikan data itu sudah meminta berkas kepada guru-guru. Seperti itu. Jadi sebelum adanya validasi, guru-guru sudah diminta mengumpulkan berkas sehingga pada saat valid, karena berkasnya sudah ada di dinas, langsung divalidasi oleh Dinas Pendidikannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebentar kita akan lihat contohnya. Namun beberapa rekan-rekan guru yang lain ini mayoritas masih di kode 06, di kode 16 Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu termasuk, boleh dikomen di kolom komentar seperti apa statusnya, apakah 16, 07 atau tidak valid nih. Nah, ini contohnya ya, yang kayak maksud tadi, salah satu dinas pendidikan ini kita lihat edarannya diposting oleh rekan-rekan guru di grup, itu menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas pendidikannya itu tertanggal, kalau kita lihat tanggalnya di pojok kanan atas ini 2 September Bapak Ibu. Nah, meminta keterangan dalam suratnya perihalnya adalah permintaan berkas tunjangan profesi guru triwulan 3. Jadi sejak 2 September itu sudah berjalan dinasnya untuk meminta berkas kepada guru-guru di daerahnya. Ini menurut kami di satu sisi hal positif karena gerak cepat ya. Jadi begitu info GTK valid, guru-guru tinggal mungkin mengirim info GTK karena berkas itu yang barangkali belum lengkap ya, harus menunggu validasi dulu. Ketika dinyatakan valid, maka sudah siap diusulkan karena berkas-berkas lain sudah dikumpulkan. Dan ini memang kebijakan dari setiap dinas pendidikan berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang meminta berkas, ada juga terpantau beberapa rekan-rekan guru tuh menyampaikan bahwa di daerahnya tidak ada pemberkasan ya, tapi ini perlu dikonfirmasi lagi. Mayoritas kami pantau memang ada pemberkasan di setiap dinas pendidikan, namun apa berkasnya itu berbeda-beda. Berbeda-beda setiap dinas pendidikan, setiap kabupaten kota Bapak Ibu, termasuk provinsi. Karena pengusulan ini memang kewenangan penuh dari dinas pendidikan. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah 07, semoga segera ke kode 08. Jadi untuk teman-teman yang sudah di kode 16, itu tinggal menunggu pengusulan oleh Dinas Pendidikan dengan kebijakan masing-masing dinas tentunya. Apakah pemberkasan atau tidak, seperti itu. Apa berkasnya, itu kebijakan dinas masing-masing. Sementara untuk teman-teman yang kode 07, yang kita lihat tadi, itu selamat karena tinggal menunggu SK terbit. Diperkirakan kalau kita bercermin dari triwulan 1, triwulan 2, yang lebih dulu terbit SK-nya itu biasanya lebih cepat cair dalam satu tahap tentunya. Nah, tahap pertama kemungkinan akan ada tahap 1, tahap 2 pencairan triwulan 3 Bapak Ibu, karena triwulan 1, triwulan 2 seperti itu. Ada tahap 1 ketika rampung SK cukup banyak guru, kemudian dicairkan. Kemudian berikutnya tahap 2 dan seterusnya. Nah, diperkirakan teman-teman yang sudah 07 di awal ini akan masuk di tahap 1. Tapi untuk teman-teman yang masih 16 tidak perlu khawatir, masih ada peluang nih masuk di tahap 1. Kenapa? Karena SK kita kan belum terbit juga tuh. Teman-teman yang 07 juga belum terbit SK-nya, masih menunggu. Intinya adalah yang penting valid info GTK kita, yang penting hijau. Nah, untuk yang teman-teman 02, pastikan dapodiknya sudah sesuai persyaratan TPG dan tunggu hasil penarikan data berikutnya. Sekarang kalau kita cek info GTK Bapak Ibu itu statusnya bisa kita lihat begini ya, sistem dalam perbaikan. Nah, kemungkinan ini penarikan data lagi nih, terutama teman-teman yang ada tugas tambahan kan, pemenuhan 24 JP menggunakan tugas tambahan, baik itu tugas tambahan utama maupun yang TTE, tugas tambahan yang lain ekuivalen. Semoga di penarikan data ini sudah terbaca sehingga masuk juga dalam barisan guru-guru yang
sudah valid info GTK-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini perlu kita pahami juga bahwa di beberapa grup, bahkan di cukup banyak grup, itu beredar informasi bahwa gratis PPh 21 atau pajak penghasilan untuk gaji di bawah 10 juta rupiah. Nah, karena itu diposting di grup-grup guru, maka banyak kemudian rekan-rekan guru yang bertanya, apakah TPG atau tunjangan sertifikasi masuk? Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan supaya rekan-rekan guru mendapatkan informasi yang valid. Ini ramai nih postingan seperti ini Bapak Ibu. Pemerintah resmi hapus pajak penghasilan untuk gaji di bawah rupiah 10 juta, di bawah 10 juta rupiah per bulan. Postingan ini kemudian ramai, kalau kita lihat di pojok bawah, bahkan di-like oleh 739 pengguna media sosial dan dibagikan 33 kali. Dan termasuk juga di media-media guru Bapak Ibu. Nah, sehingga ini kemudian postingan ini berpotensi menimbulkan miskonsepsi di kalangan semua pekerja dengan gaji di bawah 10 juta karena memang di sini hanya disebutkan hapus pajak, pemerintah hapus pajak penghasilan untuk gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan. Nah, ini masih general ternyata, masih sangat umum Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa beberapa waktu yang lalu pada tanggal 15 September, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, itu mengadakan keterangan pers di mana salah satunya menyebutkan tentang memang ada program di mana pemerintah menanggung pajak untuk PPh 21 ya, pajak penghasilan untuk beberapa sektor, tapi tidak semua sektor Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipahami. Di akhir kami akan putarkan video lengkapnya supaya kita memahami secara komprehensif dan holistik. Jadi, fakta yang sebenarnya begini, ada dua Bapak Ibu yang perlu dipahami. Pertama, pemerintah memang betul menanggung pajak PPh 21 sehingga tidak perlu lagi membayar pajak PPh 21 untuk yang bergaji di bawah 10 juta, spesifik lagi untuk sektor padat karya dan pariwisata. Jadi hanya ada dua sektor Bapak Ibu yang ditanggung pemerintah PPh 21-nya pajak penghasilannya, yaitu padat karya dan pariwisata Bapak Ibu. Padat karya itu termasuk bagian-bagian sektornya industri seperti itu. Pariwisata termasuk hotel, perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dipahami. Fakta yang sebenarnya yang berikutnya adalah spesifik untuk guru-guru, karena ini postingan ramai juga di grup-grup guru. Sektor pendidikan Bapak Ibu tidak termasuk dalam program ini. Artinya gaji dan tunjangan guru tidak masuk dalam program ini. Pajak penghasilan tetap akan dibayarkan oleh guru yang bersangkutan, termasuk dalam hal tunjangan sertifikasi nantinya itu akan tetap dipotong Bapak Ibu. 5% untuk golongan 3, 15% untuk golongan 4 seperti itu. Nah, ini fakta yang sebenarnya Bapak Ibu. Kita sampaikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kita tidak menggiring opini yang menimbulkan miskonsepsi, yang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Mari kita simak video pidato dari Pak Menko. Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan.